Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kita kimia farmasi hari ini kita akan bahas mengenai obat-obat golongan diuretika. Nah, sebagai pendahuluan bahwasanya diuretika ini merupakan zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih atau diuresis melalui kerja langsung terhadap ginjal. Jadi diuretika ini merupakan obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Kalau kita lihat dari proses pembentukan urin di sebelah sini, itu terdiri dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, kemudian augmentasi, kemudian reabsorpsi dan sekresi. Jadi nanti untuk mekanisme kerja diuretika sendiri, dia akan bekerja di sini pada saat proses pembentukan urin ini. Nah, berdasarkan efek yang dihasilkan, diuretika ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu diuretika yang hanya meningkatkan ekskresi air dan tidak mempengaruhi kadar elektrolit tubuh. Kemudian diuretika yang dapat meningkatkan ekskresi Na atau disebut dengan natriuretik. Kemudian diuretika yang dapat meningkatkan ekskresi Na dan juga Cl atau disebut dengan saluretik. Nah, secara umum diuretika ini dibagi menjadi 7 kelompok. Ada osmotik, kemudian pembentuk asam, merkuri organik, penghambat karbonik anhidrase, kemudian turunan tiazida, kemudian hemat kalium, dan diuretika LOB. Nah, untuk yang pertama ada diuretika osmosis. Jadi ini termasuk ke dalam senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosis. Kemudian diuretika osmosis ini termasuk ke dalam natriuretik yang dapat meningkatkan sekresi natrium dan air. Kemudian efek samping dari penggunaan ini adalah gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian dehidrasi, nyeri kepala. Contohnya itu ada manitol, glukosa, sukrosa, dan urea. Nah, manitol ini digunakan untuk mengatasi berbagai keadaan, sebab bila turunan tiazida sudah tidak efektif lagi, manitol juga dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengukur kecepatan filtrasi dari glomerulus. Nah, yang kedua ada diuretika pembentuk asam. Ini contoh untuk mekanismenya. Nah, untuk pembentukan asam ini termasuk ke dalam senyawa anorganik yang dapat menyebabkan urin bersifat asam dan mempunyai efek diuretik. Ini cara kerjanya ya. Kemudian untuk contohnya itu ada amonium klorida, kemudian amonium nitrat, dan kalsium klorida. Jadi di sini NaCl disekresikan bersama H2O. Jadi amonium kloridanya ini akan menyebabkan si urinnya bersifat asam. Kemudian ada merkuri organik. Di sini ada mekanisme untuk kinerja dari diuretika merkuri organik. Kemudian diuretika merkuri organik ini termasuk ke dalam saluretik karena dapat menghambat absorpsi kembali ion-ion Na dan air. Jadi dia pada saat pembentukan urin dia akan berperan menghambat pada saat tahap absorpsi. Kemudian diuretika merkuri organik mempunyai rantai yang terdiri dari 3 atom C dan 1 atom merkuri pada salah satu ujung rantai yang mengikat gugus hidrofil X. Nah, untuk contohnya sendiri ada meretoxin. Kemudian ada ini modifikasi, jadi termasuk jenis-jenisnya. Jadi ada yang ini dikurin, kemudian thiomenin, kemudian chloromerodin yang ini. Selanjutnya ada diuretika penghambat karbon anhidrase. Untuk mekanismenya seperti ini dia. Jadi di sini karbonat anhidrasenya, kemudian di sebelah sini hubungan antara struktur diuretik dengan karbonik anhidrasa. Jadi untuk karbonik anhidrasa ini merupakan senyawa golongan sulfonamid. Kemudian senyawa penghambat karbonik ini termasuk ke dalam saluretik dan digunakan secara luas untuk pengobatan
sembab yang ringan dan moderat sebelum ditemukan diuretika turunan tiazida. Jadi ini digunakan sebelum ditemukan turunan tiazida. Contohnya yang termasuk ke dalam penghambat karboni anhidrasa itu ada asetozolamid dan metazolamid. Kemudian turunan tiazida. Jadi ini ada gambar untuk hubungan struktur dengan aktivitas dari diuretika tiazida. Kemudian diuretika tiazida ini termasuk dalam saluretik juga yang dapat menekan absorpsi kembali ion-ion Na+, Cl- dan air. Kemudian mengandung gugus sulfamil sama seperti yang tadi, termasuk ke dalam sulfo. Kemudian dapat menghambat enzim karbonil anhidrase. Juga diketahui bahwa efek saluretiknya ini terjadi karena adanya pemblokan pada proses pengangkutan aktif ion klorida. Ini ya, di sini ada C-nya, ini sulfonya. Kemudian gugus sulfolamil ini syaratnya mutlak untuk aktivitas diuretik. Jadi untuk gugus sulfo ini harus ada untuk aktivitas diuretiknya. Kemudian yang R2 ini alkil, ini mentolerasi gugus alkil yang relatif kecil. Kemudian ini yang sebelah sini ini R1-nya penting, ini untuk menentukan potensi dan durasi diuretik. Jadi dia menentukan lamanya waktu atau sebentarnya waktu. Kemudian yang pada saat C3 hilangnya ikatan rangka pada C3 sampai dengan C4 ini meningkatkan potensi diuretik hingga 3 sampai dengan 10 kalinya. Kemudian kalau misalnya kita substitusikan pada C4, C5 dan J8 dengan alkil, maka aktivitas diuretiknya akan menurun. Sedangkan untuk substitusi C6 dengan gugus aktivator, ini Cl, Br, Cf3 dan NO2 ini sangat penting untuk meningkatkan aktivitas dari diuretiknya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk senyawa turunan tiazida. Ini ada turunan klorotiazid dan hidrokloritiazid. Yang sebelah sini ada dua ya. Untuk penggunaan diuretik turunan tiazinida ini memberikan efek negatif yang sangat mudah diprediksi karena komposisi kimianya atau tempat kerjanya ada di sepanjang nefron. Jadi dia bisa langsung kita lihat efek negatifnya. Nah, ini untuk jenis-jenis nama generiknya yang sering kita gunakan di pasaran. Kemudian yang sebelah sini ada gugus-gugusnya. Tadi yang awal tadi adalah gugus struktur umumnya. Kemudian untuk R1 dan R2 ini bisa kita ganti-ganti tergantung jenis obatnya. Jadi kalau misalnya R-nya Cl-, kemudian R1-nya H, R2-nya H, dia adalah hidroklorotiazida USP, atau kalau kita kenal di tempat dagang itu obat uretik ya. Kemudian hemat kalium. Jadi kalau hemat kalium ini termasuk ke dalam senyawa yang punya aktivitas natriuretik ringan. Kemudian dapat menurunkan sekresi ion H+ dan K+. Kemudian senyawa ini bekerja pada tubulus distalis dengan cara memblok penukaran ion Na+ dengan ion H+ dan K+. Hal ini menyebabkan retensi ion K+ dan meningkatkan sekresi ion Na dan air. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya ini, diuretika hemat kalium dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada diuretika dengan efek langsung, contohnya ada amilorid dan triameteren. Kemudian diuretika antagonis aldosteron, contohnya adalah spironolakton. Nah, ini untuk contoh strukturnya. Jadi struktur untuk pirazin dan amilad seperti ini ya. Tuh. Kemudian yang sebelahnya ada struktur molekul untuk pteridin dan triferen. Ini untuk yang pertama tadi. Nah, untuk spironolakton ini mempunyai struktur yang mirip seperti aldosteron, bekerja antagonis melalui mekanisme penghambatan yang bersaing pada sisi reseptor pada saluran pengumpul, di mana terjadi pertukaran ion Na+ dan K+. Penghambatan tersebut menyebabkan peningkatan ekskresi ion Na+ dan Cl- serta waktu retensi dari ion K+ ini.
Nah, untuk yang ketujuh yang terakhir ada diuretika loop. Ini merupakan senyawa saluretik yang sangat kuat. Kemudian aktivitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan turunan tiazida dan senyawa saluretik lainnya. Nah, turunan ini juga dapat memblok pengangkutan aktif NaCl pada loop Henle sehingga menurunkan absorpsi kembali NaCl dan meningkatkan ekskresi NaCl lebih dari 25%. Untuk strukturnya, ini bervariasi. Secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan asam fenoksiasetat atau asam, contohnya untuk asam etakrinat, dan turunan sulfonil benzoat, contohnya adalah turunan asam 5-sulfonil 2-aminobenzoat dan asam 5-sulfamoil 3-aminobenzoat. Nah, ini untuk strukturnya. Jadi struktur asam molekul etakrinat, kemudian molekul furosemida, dan juga struktur molekul bumetamida. Jadi kalau dari strukturnya kita lihat ada gugus Cl, kemudian ada gugus asam karboksilatnya, di sini ada gugus aminanya, ini juga amina, kemudian ini ada COOH, ini asam karboksilat. Nah, selanjutnya untuk analisis obat golongan diuretik. Jadi untuk segala jenis analisis itu bisa dilakukan uji pendahuluan ya. Yang pertama adalah untuk teknik analisis kualitatif. Jadi kalau kualitatif hanya untuk identifikasi, ini kita bisa lakukan reaksi pembentukan warna atau pembentukan endapan. Nah, caranya adalah dengan kita mengambil beberapa sampel ya. Kalau misalnya di dalam bentuk larutan itu sekitar 1 mili atau 20 tetes, atau kalau misalnya dalam bentuk padatan kita ambil seujung spatel saja. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi atau Druppel plate. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ini akan ada proses lebih lanjut nantinya. Kalau misalnya tidak ada proses lebih lanjut, kita bisa masukkan ke Druppel plate. Kemudian tambahkan reaksi tetes demi tetes. Jadi nanti ini akan terjadi perubahan warna. Nah, reaksi yang kita tambahkan atau reagen yang kita tambahkan ini pilih yang spesifik untuk mengidentifikasi apa yang mau kita identifikasi. Contohnya untuk diuretik ini kan banyak tadi gugus karboksilat, kemudian ada fenolnya, kemudian ada Cl-nya. Kita pilih yang spesifik terhadap itu. Kemudian nanti terjadi perubahan warna, kemudian menghasilkan endapan, itu menunjukkan hasilnya positif atau negatif. Jadi kalau misalnya ada endapan kemudian menghasilkan perubahan warna, maka hasilnya positif. Kalau tidak terjadi ya berarti hasilnya negatif. Yang kedua bisa dengan cara pemanasan. Jadi untuk pembakaran ini bisa menggunakan bunsen atau lampu strip yang tidak digunakan. Kemudian kita bisa pakai dengan cara yang pertama bisa menjepit langsung tabung reaksinya dengan penjepit, kemudian panaskan di lampu nyala spiritus. Atau pada saat melakukan pemanasan ini arahkan lubang tabung reaksi ke arah tempat kosong, jangan diarahkan ke muka sendiri ya. Jadi pada saat memanaskan itu ke arahnya, jangan ke arah muka kita yang tabungnya itu. Kemudian yang ketiga dengan cara mengamati kristal di bawah mikroskop. Jadi ini satu tetes larutan sampel. Nanti kita letakkan di dalam plate, kemudian kita teteskan dengan reagennya, kemudian ditutup dengan deklas. Kemudian kita bisa amati di bawah mikroskop sampai kristal-kristalnya itu terlihat jelas. Nah, untuk reaksi selanjutnya, untuk uji selanjutnya itu ada reaksi penggolongan. Jadi ini bertujuan untuk memeriksa adanya gugus fungsi serta membedakan golongan dari senyawa yang dianalisa. Jadi kalau untuk senyawa diuretik tadi ada apa aja gitu sebagai asumsi kita atau hipotesis kita. Kemudian kita uji kalau misalnya dia ada gugus alkoholnya atau OH-nya, kita bisa pakai reaksi warna diazo, kemudian ceri amonium nitrat sampai dengan membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier itu dengan tes Lucas dan juga dengan oksidasi. Kalau dengan oksidasi sudah kita bahas kemarin, kalau misalnya alkohol primer dioksidasi menjadi asam karboksilat atau alkanal, aldehid. Kalau alkohol sekunder itu bisa jadi keton. Kemudian kalau untuk yang tersier, dia tidak akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, ada uji organoleptik, ini dilihat dari bentuk, bau, rasa, dan kelarutan. Kalau untuk bentuk yang cair, contohnya seperti metanol dan etanol. Kemudian kalau bau ini lebih spesifik ya. Jadi spesifik harum atau spesifik gitu.
Jadi kan aromanya beda-beda. Kemudian kalau rasa ada pahit, manis. Kalau pahit ini kebanyakan dari senyawa yang sifatnya basa, itu rasanya pahit. Kemudian kalau yang manis seperti manitol dan sorbitol yang tadi ini termasuk ke dalam diuretika. Kemudian dari kelarutan ini kita larutkan dalam dua pelarut, polar dan pelarut organik. Jadi kalau misalnya nanti alkohol, dia kan termasuk ke dalam senyawa polar. Kalau punya gugus OH, maka dia akan larut di dalam pelarut polar. Kemudian kalau yang organik fenol, ini ada gugus vanilnya atau gugus benzennya atau gugus aromatiknya, itu yang bersifat non polar gitu. Jadi kita cari pelarut yang sesuai untuk pelarut fenol ini, untuk melarutkan fenol. Kemudian golongan fenol, kalau tadi golongan hidrogen OH, ion OH, kalau ini untuk golongan fenol ini bisa pakai juga reaksi warna diazo, kemudian besi 3 klorida, kemudian pakai reaksi warna Pognen, kemudian juga bisa untuk reaksi fenol monovalen, itu ada Landloth, kemudian reaksi Spiro dan reaksi indofenol, atau juga kita bisa menggunakan reaksi untuk fenol polivalen, antara lain ada aquabrom, Vehlen, dan juga perak amoniakal. Nah, untuk penegasannya nanti apakah termasuk ke dalam alkohol primer, sekunder, tersier, atau termasuk ke dalam polivalen atau punya banyak alkohol ya di dalamnya itu. Nah, ini kita bisa uji penegasan sampelnya. Jadi ini kalau misalnya dia etanol, metanol, ini baunya bau balon, kemudian ini baunya bau kutek kalau metanol. Kemudian kalau sekbutanol itu ditambah dengan asam oksalat, ditambah lagi dengan H2SO4, ini baunya akan tercium seperti bau kutek kuku itu. Kemudian juga ada air ditambahkan dengan vanilin, kemudian ditambahkan dengan H2SO4, ini akan menghasilkan warna merah coklat. Kemudian kalau kita gliserin, ini alkohol polivalen, ini contohnya gliserin, kemudian ini kita tambahkan NaOH, kemudian kita tambahkan lagi KHSO4 dan H2SO4, ini akan menghasilkan bau yang tengik. Kemudian tes untuk gugus amin, jadi yang NH tadi, untuk diuretik ini kita bisa pakai tes ini juga. Ini reaksi umum antara bau sifat alkalis dengan NaOH, yang keluar adalah gas NH3-nya. Nah, untuk amina primer ini bisa dianalisis dengan reaksi isonitril, kemudian mustard oil, kemudian indofenol, diazo juga bisa, kemudian PDAB HCl, sampai dengan reaksi Hinsberg. Kemudian kalau misalnya ada gugus karboksilat seperti tadi punya kita, untuk senyawa golongan diuretik kita bisa pakai uji perubahan warna dengan menggunakan indikator, atau bisa juga kita uji untuk pembentukan ester, kemudian pengendapan es dari tiol sulfat melalui mekanisme reaksi yang khusus. Nah, untuk uji dari gugus amidanya ini bisa pakai reaksi Biuret. Nah, kemudian apabila senyawa kita diuretik ini termasuk ke dalam sampel senyawa alkaloid, ini bisa dilakukan dengan menguji larutan dalam asam klorida encer menggunakan reaksi Mayer. Nah, larutan zat uji ini akan membentuk endapan kuning dengan reaksi Mayer dan diperoleh endapan coklat dengan reaksi Boncharda. Kemudian kalau tergolong senyawa sulfamida yang ada gugus SO-nya itu, ini dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Kemudian keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api ini menjadi berwarna jingga. Atau bisa pakai reaksi warna yang tadi ya, sama ini. Untuk reaksi warna ini ditambahkan sama reaksi tertentu, kemudian kita amati warna yang terbentuk. Atau bisa pakai uji kompleks kalau untuk reaksi warna. Kemudian yang terakhir ada reaksi kristal, ini kita bisa menentukan jenis atau zatnya yang tadi termasuk ke dalam penegasan untuk memastikan senyawa yang kita periksa itu apakah sudah benar gitu ya, kita identifikasi. Nah, cara ini digunakan secara konvensional untuk menentukan reaksi-reaksi tertentu dari pengamatan. Nah, lebih bagusnya menggunakan mikroskop. Jadi kristalnya nanti akan kita amati dengan menggunakan mikroskop.
Kemudian kristal ini dilakukan caranya adalah bisa dengan melalui sublimasi, jadi bisa aseton air, kemudian Fe kompleks, kemudian Bi kompleks, Cu kompleks, asam encer, asam pikrat, merkuri 2 klorida, Dagendorf, Mayer, Bouchardet, sampai dengan kita bisa pilih metode yang lain untuk menguji bentuk kristal ini. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk kristal di dalam hasil pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Ada tablet, prisma, plate, rosette, bundle, shift, cluster, kemudian dendrites, bar, tuff, dan juga foam. Oke, demikian penjelasan saya untuk obat-obat golongan diuretik. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.